Berdasarkan Permen Desa Nomor 15 Tahun 2020, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Di samping itu, Pusat Pengembangan Kebijakan juga mempunyai tugas dan fungsi lainnya, seperti review regulasi dan kebijakan tahun sebelum dan tahun mendatang, kolaborasi dengan unit kerja Eselon 1 Perencanaan Teknis, kementerian dan lembaga, mitra dan akademisi, penyusunan rekomendasi kebijakan berupa policy brief, policy paper, dan jurnal guna merespon isu terkini. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan berperan aktif dalam penyusunan kebijakan. Oleh sebab itu, Pusat Pengembangan Kebijakan dipercaya sebagai koordinator Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan kegiatan membuat analisis dan rekomendasi kebijakan terkait program di unit kerja Eselon 1, menyusun rekomendasi kebijakan bersama staf ahli sesuai bidangnya, dan kolaborasi kajian dengan jabatan fungsional lainnya. Unit kerja Eselon 2 yang dikomandoi oleh Bapak Agus Kuncoro sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2022 memiliki rencana output yaitu masing-masing satu dokumen rekomendasi kajian kebijakan pada bidang desa dan pedesaan, bidang daerah tertinggal, bidang transmigrasi, bidang ekonomi dan investasi desa, serta satu layanan dukungan manajemen tugas dan fungsi. Di tahun 2022, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.263.043.000 dengan realisasi sebesar Rp948.365.813 pada Oktober 2022. Kurva S di bawah ini menunjukkan nominal realisasi anggaran mulai dari bulan Januari hingga Oktober tahun 2022. Dari sisa anggaran kurang lebih sebesar Rp2 miliar, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih memiliki rencana penyerapan anggaran yang akan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan kajian kerjasama dengan Universitas Islam Sunan Ampel, perjalanan dinas pengambilan data, publikasi informasi desa daerah tertinggal dan transmigrasi, pengadaan komputer supplies, serta fasilitasi rapat tim penilai instansi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bulan November 2022 dengan anggaran sebesar Rp1.036.050.744. Sedangkan di bulan Desember 2022 akan dilaksanakan kegiatan rapat implementasi hasil kajian, rapat monitoring dan evaluasi, publikasi informasi desa daerah tertinggal dan transmigrasi, serta penyelesaian kajian kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan anggaran sebesar Rp1.079.069.500. Sehingga total penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada akhir Desember tahun 2022 diperkirakan adalah sebesar 97,6%. 5 kegiatan utama Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2022, 4 diantaranya adalah penyusunan kajian dan 1 kegiatan pendukung sebagai pengampu Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. 4 kajian terbagi dalam 4 bidang yaitu bidang desa dan perdesaan yang mengusung kajian dengan judul Ketahanan Pangan melalui Pemanfaatan Dana Desa dengan lokus di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Bondowoso yang saat ini mencapai finalisasi draft policy paper. Untuk bidang ekonomi dan investasi mengusung kajian dengan judul Penguatan Kelembagaan BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa dengan lokus di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang dengan progres saat ini masih penyempurnaan tahap draft policy paper. Untuk bidang transmigrasi mengusung judul Peran Masyarakat dalam mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi berbasis pentahelix dengan lokus kajian di Kabupaten Muna yang saat ini telah mencapai progres finalisasi draft policy paper. Dan yang terakhir bidang daerah tertinggal dengan kajian kebijakan pengembangan dan strategi wilayah berbasis integrasi desa dan kota berimbang di daerah tertinggal dalam mendukung SDGs desa dengan lokus Kabupaten Teluk Bintuni yang saat ini telah mencapai finalisasi draft policy paper. Output dari keempat kajian ini adalah policy brief yang akan dipublikasikan melalui pendaftaran jurnal Sinta,
website jurnal BPI-DDTT, website Pusat Pengembangan Kebijakan, dan yang utama melalui diseminasi yang akan dihadiri unit kerja eselon 1 terkait, akademisi, dan media. Untuk mendukung tugas Pusbangjak sebagai pengampu jabatan fungsional analis kebijakan di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah dilaksanakan kegiatan penilaian daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK analis kebijakan oleh tim penilai instansi. Progres saat ini telah terverifikasi DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan ahli madya sebanyak 35 berkas dan akan dilakukan verifikasi DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama sebanyak 141 berkas. Pada kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Desa Pedesaan dan Bidang Ekonomi dan Investasi, dilakukan kerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya, di mana lokus berada di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Bondowoso, sedangkan lokus untuk Bidang Ekonomi dan Investasi Desa adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang. Kerjasama unsuri dilaksanakan dengan harapan dapat lebih memahami kondisi dan memberikan telaah yang lebih relevan dengan permasalahan di lapangan. Hingga awal November 2022, kerjasama dengan unsuri telah mencapai tahap finalisasi policy paper pada kajian ketahanan pangan melalui pemanfaatan dana desa, sedangkan pada kajian penguatan kelembagaan BUMDesa dalam mendukung kemandirian ekonomi desa, sedang dilakukan perbaikan data primer untuk selanjutnya disusun menjadi policy paper. Sebagai wujud aktualisasi Pusat Pengembangan Kebijakan dalam menanggapi isu terkini melalui rekomendasi kebijakan, maka analis kebijakan telah berkolaborasi menyusun 7 policy brief berdasarkan isu terkini yang telah direkomendasikan oleh Menteri Desa dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun 1 policy brief dengan judul Kemungkinan Rawan Pangan Global dan Peran Kementerian Desa PDTT melalui SDGs Desa dan Dana Desa telah mencapai final dan digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan 6 policy brief lainnya dengan judul Pencegahan dan Pemulihan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Desa, 2 level kebijakan desa untuk mendorong desa yang berdaya, pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan, strategi nasional unit pengelola kegiatan X program nasional pemberdayaan masyarakat menjadi badan usaha milik desa bersama, waspada hepatitis akut, ayo cegah dengan peduli, dan inovasi bisnis BUMDes dalam rangka pencegahan stunting masih dalam tahap penyempurnaan. Untuk mendorong pengembangan kebijakan di lingkup Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pusat Pengembangan Kebijakan berkolaborasi dengan unit kerja eselon 2 di BPI melalui publikasi dengan menyelenggarakan webinar bulanan. Telah terlaksana 8 volume webinar yang dimulai sejak bulan Maret 2022. Pada volume 1 mengusung judul Pengembangan Model Kreativitas dan Inovasi Pengelolaan dan Pengolahan Sampah dalam Mewujudkan Desa Inklusif. Pada volume kedua mengusung judul Kebijakan Transmigrasi Mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah. Pada volume ketiga mengusung judul Sapa Desa, Dialog Langsung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Desa. Pada volume keempat mengusung judul Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2022 dan 2045. Pada volume kelima mengusung judul Teknologi Tepat Guna Crab-Ball, meningkatkan produksi kepiting bakau di daerah pesisir. Pada volume keenam menerapkan hasil SDGs Desa ke dalam RKPDes dan RPJMDes. Pada volume ke-7 mengusung judul Kebijakan Penanganan Inflasi Desa menurut Permen Desa PDTT nomor 97 tahun 2022. Dan yang terakhir pada volume 8 mengusung judul Peta Jalan Pembangunan Desa dan Pedesaan tahun 2020 sampai 2024 dan tahun 2020 sampai 2045. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pengembangan Kebijakan, tentunya kami masih menemui kendala atau permasalahan seperti intensitas koordinasi dengan unit kerja eselon 1 yang kurang maksimal dalam membahas kajian kebijakan, perlu adanya komitmen kerja dengan unit kerja eselon 1 untuk implementasi hasil kajian ke dalam rencana kerja unit kerja eselon 1, refocusing anggaran yang mempengaruhi target, terbatasnya SDM terutama jabatan analis kebijakan, serta analis kebijakan yang belum mengikuti diklat fungsional jabatan.
Untuk menindaklanjuti dan mencegah permasalahan tersebut terjadi, kami memiliki strategi antara lain kolaborasi secara rutin, analis kebijakan dan unit kerja eselon 1 dalam penyusunan kajian kebijakan. Materi kebijakan disesuaikan dengan usulan masing-masing unit kerja eselon 1. Kolaborasi jabatan fungsional lainnya dalam penyusunan kajian kebijakan dengan SK Tim. Menyusun dan melaporkan progres kinerja secara berkala dan insidental. Penyusunan SK Tim kerja sesuai dengan kompetensi SDM yang ada dan kebutuhan unit kerja, penyesuaian jumlah kajian, tim, personil dan lokus dengan anggaran yang tersedia, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam menyusun kajian. Sebelum memasuki ke tahun 2023, Pusat Pengembangan Kebijakan telah menyusun rencana output kegiatan untuk tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 3 miliar rupiah. Untuk memaksimalkan anggaran tersebut, Pusat Pengembangan Kebijakan memiliki rencana output yaitu 16 rekomendasi kebijakan dengan rincian 12 rekomendasi kebijakan bersifat wajib yang membahas isu terkini dan 4 rekomendasi kebijakan yang bersifat nasional. Untuk memberikan pengetahuan dan kesempatan belajar bagi jabatan fungsional analis kebijakan, Pusat Pengembangan Kebijakan sebagai pengampu merencanakan adanya BIMTEK atau workshop bagi analis kebijakan di tahun 2023. Kesempatan ini terbuka bagi analis kebijakan yang ada di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tahun 2023, Pusat Pengembangan Kebijakan juga merencanakan kerjasama perguruan tinggi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Indikator kinerja utama merupakan poin penting yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, kami telah menyusun strategi dalam mencapai IKU di tahun 2023 mendatang, yaitu dengan membuat dialog kinerja dan komitmen kinerja dengan unit kerja eselon 1 untuk memastikan implementasi hasil rekomendasi kebijakan masuk dalam dokumen perencanaan unit kerja eselon 1 teknis. Setelah dialog kerja dan komitmen kerja dilakukan, Pusat Pengembangan Kebijakan akan melakukan monitoring untuk memeriksa apakah hasil rekomendasi kebijakan telah diimplementasikan dan masuk pada rencana kerja unit kerja eselon 1 teknis. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. We would like to say thank you very much for always supporting us. If you want more information about us, you can kindly visit our website at www.pusbangjak.kemendesa.go.id and also our Instagram account at pusbangjak_kemendes. Kami berharap dapat selalu menjadi pionir dalam merumuskan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk memajukan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sejalan dengan moto kami, yaitu Intellectual Wisdom for Smart Policies. Salam 3 Pasti BPI, pasti kreatif, pasti cepat, pasti jadi.